Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikan Serologi dan Imunologi SIF B, yang beranggotakan saya Husnul Khotimah, Irani Nanda, dan Reza Fariza. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview materi terkait cross-matching dari sebuah jurnal yang berjudul Practical Solutions for Problems in Blood Grouping and Cross-Matching. Jadi ahli hematologi itu sering sekali mengalami masalah pada saat transfusi, di mana salah satunya itu adalah ketidakcocokan crossmatch. Nah, tes kompatibilitas sel darah merah merupakan langkah yang penting untuk transfusi konsentrat eritrosit, di mana pada saat transfusi crossmatch ini akan mencari antibodi yang tak terduga di dalam plasma si penerima terhadap sel darah merah yang berada pada eritrosit. Nah, crossmatch yang tidak kompatibel berarti bahwa penerima memiliki antibodi terhadap sel darah merah yang berada pada eritrosit tersebut, sehingga selanjutnya perlu ditentukan apakah antibodi itu merupakan autoantibodi, alloantibodi, atau bahkan keduanya. Sehingga penting dilakukan cross-matching ini. Baiklah, selanjutnya metode yang digunakan yaitu penerima varian D harus dianggap D negatif ketika merencanakan transfusi, karena jika mereka membawa varian D parsial, mereka dapat menghasilkan anti D jika ditransfusikan dengan D positif. Metode ini dapat mengakibatkan transfusi RH negatif EC yang tidak perlu kepada pasien D lemah, tetapi merupakan pendekatan yang lebih aman kecuali pengujian genetik dapat dilakukan, populasi ganda atau reaksi lapangan campuran dapat dilihat pada pasien yang telah menjalani transplantasi sel induk hematopoietik. Sel darah merah pasien sendiri dapat digunakan, tetapi karena sel darah merah sendiri sudah dilapisi dengan antibodi, akan ada beberapa situs antigen yang tersisa dan prosedur harus diulang beberapa kali. Jika reaksi positif yang terlihat pada DAT adalah +3 atau +4, maka akan sangat sulit untuk mengabsorpsi autoantibodi tersebut. Kemudian dalam kasus seperti itu, salah satu metode alternatif adalah fenotip pasien dan menemukan sel darah merah yang cocok dengan antigen negatif pasien untuk digunakan untuk absorpsi. Dan metode lain adalah untuk membuat sel darah merah pasien elusi panas, lembut, lihat, dan menggunakan telanjang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil percobaan cross-matching yang terdapat pada jurnal. Bahwa cross-matching yang incompatible berarti penerima memiliki antibodi pada sel darah merahnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan menentukan itu apakah alloantibodi atau autoantibodi. Autoantibodi itu terhadap antibodi sel darah merah pasien itu sendiri, sedangkan alloantibodi itu melawan antibodi sel darah merah asing atau transfusi atau kehamilan. Dari percobaan cross-matching terdapat hasilnya, yaitu jika pasien tidak ditransfusikan atau tidak mengalami kehamilan dan memiliki hasil direct antiglobulin test yang positif, maka antibodi yang melapisi sel darah merah harus autoantibodi karena tidak ada antigen asing di dalamnya. Selanjutnya, jika pasien perlu ditransfusikan, maka tidak perlu mencari sel darah merah yang cross-matching karena hal itu tidak memungkinkan. Jika pasien perlu ditransfusikan dan hamil tetapi tidak dalam 3 bulan terakhir serta memiliki hasil direct antiglobulin test yang positif, maka antibodi yang melapisi sel darah merah harus autoantibodi. Namun karena pasien telah terpapar antigen asing, maka ada kemungkinan di dalam plasmanya terdapat alloantibodi. Selanjutnya, jika pasien perlu ditransfusikan dan hamil dalam 3 bulan terakhir serta memiliki hasil direct antiglobulin test yang positif, maka terdapat sel darah merah asing di dalam sirkulasi pasien atau alloantibodi, sehingga perlu dilakukan identifikasi antibodi. Apabila
dalam melakukan identifikasi antibodi tersebut terdapat antibodi yang beresiko atau ada antibodi yang tidak dapat dikenali, maka jangan melakukan transfusi darah karena akan membahayakan nyawa pasien serta sel darah merahnya tidak kompatibel dalam cross matching.